Menghindari hari-hari kita. Pagi jam Selamat pagi. Kabar kayak mana, Pak? lumayan. Sehat ya? Nggak kurang satu apapun. Iya. Kok nggak kuliah nih jam? Barusan ya tadi pagi awal. Stres pula. Mata kuliah aku juga lumayan ekstrim juga ini. Apa tadi itu? Forensik. Anjing forensik. Iya, digital forensik. Sumpah, nggak bohong aku. Bukan salah kostum, emang hawanya juga yang panas. Panas ya. Mental juga dari genteng-genteng ini ya kan. Ya Itu udah. tapi mata kuliahmu tadi apa tuh? Forensik. Forensik. Digital. Tadi yang dibahas juga lumayan ekstrim juga sih. Apa itu? Apalagi pengenalan teknik-teknik dasar identifikasi data evidence, data bukti. Tapi dalam berupa apa ya? Dalam berupa format dokumen yang sudah tercetak. Berarti kenapa masih diidentifikasi tuh? Kenapa dia tuh masih ada istilah? Oh berarti ada kecenderungan Ada pemalsuan. Pemalsuan data atau manipulasi data yang kemungkinan besar bisa jadi sebuah peluang untuk sebuah kecurangan atau penipuan. Makanya diidentifikasi. Dan itu tugas orang-orang IT itu ya. IT forensik, digital forensik lah kita bisa dibilang secara generalisir ya. Jadi menurut kau kayak mana tuh? Ini Apanya? kita ini kan memasuki babak baru digitalisasi nih. Bisa Ya. dibilang ya babak baru. Kalau kita mau bilang babak baru itu babak baru lah. Yang kita apa ya? Kita apa ya? Pergeseran dulu kan orang sekolah itu kan dilarang itu bawa handphone. Iya, sampai dikiranya Mbak Bokep 3GP. Woi, Kalau pas ada razia HP kan kita kayak gila-gila kali waktu dulu sampai nyelipin di sepatu lah, Ya. masukin di plafon lah, Ada, buang ke tempat Bang. sampah lah. Abang kelas aku dulu SMA jam dia di DO gara-gara ini men. Gara-gara punya koleksi inilah box car. Box Sky ya, Box Sky. Eh. Oke lah, mari kita samarkan itu dia. Tapi nama tokonya itu ini dia. Nama toko yang kena DO ini kan. Nama tokonya itu aku siapa? Penulis ini proklamasi namanya Syahrir. Syahrir. Nah DO dia gara-gara bokep lah. Anjing, Syahrir ya. Sultan Syahrir dibawa-bawa juga ya ternyata di dunia DO kampus ya ternyata. Bukan DO kampus, DO sekolah SMA. DO sekolah ya. Jadi kan sekarang kan orang dulu kan kita sekolah itu handphone tuh yang khususnya kamera bahkan atau yang punya memori dilarang lah gitu kan. Sekarang kan pergeseran sampai ke TK men. TK harus pakai Handphone gitu. handphone, yang enggak handphone juga sih. Tablet lah. Tablet atau yang laptop mengkoneksikan atau ke digital. PC lah. Ya. Yang versi mungkin bisa surveillance levelnya itu dia terukur. Kalau HP kan nggak terukur juga. Bisa dibilang ya kalau misalnya kita ambil contoh di anak-anak sekarang kan saking banyaknya nunduk lihat HP kan juga sampai ada berita kemarin nih Apa tuh? di CNN, gila juga kan. Gara-gara RSJ di Jawa Barat itu dia nampung 11 anak SD gara-gara kecanduan gadget. dia kena penyakit apa sampai Iya, gangguan kejiwaan. mental illness juga nih. Ya mental illness juga jatuhnya kalau udah sampai di kecanduan gadget kan kalau bisa dibilang kayak begitu. Tapi kita sekarang ini kan Lebih ke arah karena diwajibkan untuk belajar online. diwajibkan, tapi fungsi kontrol orang tua pun juga agak kurang. Kayak kita lah kan jam Iya. apa ya dulu kan apa ya corona nih evolusinya gila men menurut aku men. Sangat lah, kalau mau dibilang gila ya sangat Iya. lah. Belum lagi kita bicara apa ya? Bicara estimasi utang melalui program-program digital yang hari ini Pinjam online, prakerja ya kan. letter lah. Ambil contoh ya di situ Sampai ke tahapan subsidi kuota. kuota. Dan awak pun menerima hal itu. Dan kau jadi orang yang Menerima subsidi hal menerima itu gitu. Aku yakin itu berangkat dari estimasi utang sih. Ya estimasi utang lah bisa dibilang. Kayak gimana ya, lihat ya kondisi ekonomi kita kan minus. Ya jujur-jujuran aja lah. Apa Budget nih? buat kuota aja kita mau pun. corona ini mau membangkrutkan sebuah negara.
Koronsky lah kan. Koronsky anjing. Kena banned gitu. Kena banned, nanti dibawa deskripsi itu dia kan Information COVID-19 dari WHO tentang vaksinasi atau dari Kementerian Jadi Kesehatan. apa kita kalau bilang Kita samarkan Koronsky ini Koronsky sekarang ini udah ini ya, udah menjamur di digital, menjamur di kehidupan nyata. ya bisa dibilang kayak gitu, kayak pemaksaan produktivitas itu dia ke tempat masing-masing lah. No mas, no service, anjing. No mas, no service. Itu kan secara langsung, tapi kalau secara tidak langsungnya produktivitas kita bergeser ke arah digital semua. Kau pribadi gimana tuh responnya? Responnya ya kita nggak bisa berharap banyak juga kalau kita mau menyalahkan otoritas terkait tentang masalah hal-hal yang kayak begini juga ya sulit. Dalam artian secara geografis lah. Kenapa itu? Kita ini luas. Mau menuntut internet speed yang cepat ya nggak bisa. Itu Berarti kok orang yang sepakat kita sekolah itu pakai data gitu. Sebenarnya ini sudah dimulai dari satu dekade yang lalu di US. Ya itu kan gambaran elit lah, gambaran orang-orang gambaran IT. besarnya lah. Kalau aku sih kayak gimana ya? Kalau untuk masalah produktivitas kerja secara dunia digital, setuju dan nggak setuju. Kalau kita berkecimpung memang di dunia digital kayak editor, content creator, atau mungkin programmer. Itu kan kreativitas, men. Kreativitas kita ya pekerja kreatif Ini yang kita memang bicara konteks sosial yang ini kan, seksual yang sosial dan sosial juga. Intensitas itunya intensitas sosial ya, tapi kalau intensitas dalam hal pekerjaan sih kalau aku setuju nggak setuju juga. Nggak semua hal harus digitalkan gitu bisa dibilang. macam belajar online apa aja yang online ya. Belanja online. Kalau belanja online tuh anjing nggak corona juga belanja online juga. Maksudnya kayak gimana ke hal-hal basic nggak perlulah kita bicarakan untuk terlalu di belanja online kan gitu. Ya let's say kita ke pasar lah. Pergeseran pasar dari pasar wujud ke pasar wujud digital ya, termasuk apa tuh istilahnya dulu tuh yang booming Bitcoin ya. Sampai sekarang pun masih booming juga ada. Itu kan mata uang. Nah itu aku masih bingung tuh sebagai orang awam tuh ada uang digital gitu kan. Digital ini kan bentuknya proses yang diciptain men. Iya, berarti kan karena kok bisa nginput 1 miliar pun bisa menurut aku gitu kan. 1 triliun juga kok bisa nginput ke situ gitu kan. Sebenarnya tanpa perlu kau punya properti atau sebenarnya, tapi kan kita berkaca dengan adanya Bitcoin ini dia lebih ke arah supply and demand. Kembali ke hukum ekonomi dasar lah. Apa itu? Supply and demand. Permintaan dan kebutuhan. Bukan permintaan dan kebutuhan, sorry. Permintaan dan supply pasar. Adanya mata uang digital, cryptocurrency, mata uang kripto itu dia kan dengan berlandaskan bahwa adanya permintaan suatu mata uang yang secara ini opini aku ya, kalau misalnya salah bisa dikoreksi lah sama kawan-kawan, kalau nggak bisa cari referensi yang lain. Kita sama-sama belajar lah intinya kan. Ya bisa dibilang kalau mata uang digital itu ada permintaan dari pasar atau suatu komunitas gitu, bahwa mata uang itu dia tidak perlu terikat dengan nilai mata uang konvensional. Jadi gue orang yang percaya peredaran uang itu, uang secara bentuk wujud kertas atau logam lebih sedikit dibanding peredaran uang secara bisnis digital. Mirisnya iya. Anjing. Ya coba kita lihat merujuk ke data-data lah. Berarti kan uang di masa depan itu kan tinggal input aja men. Sebenarnya sudah input dari dulu. Sistem bunga tadi itu dan sistem bank yang kita pakai sekarang kan memang uang kan berdasarkan nilai-nilai digital dan angka-angka itu. Termasuk kita balik lagi ke ini ya, ke kuliah online tadi kan yang memang aksesnya pakai data atau sesuatu yang angka yang kau beli. Iya. Kan berarti kan ada ini ya pergeseran nilai bisnis ke digitalisasi. Iya, bisa dibilang kayak begitu. Adaptasi atau mati kau pilih mana nih? Adaptasi.
Mana mungkin ya mending kita mati dalam keadaan beradaptasi daripada mati secara langsung karena kita tidak beradaptasi. Mati udah pasti, tapi caranya juga kita memilih kan. Berarti kita ngikut online nih sekarang nih, harus Secara tidak langsung dan secara diseret ke terpaksa. sana ya. Secara tidak langsung dan secara terpaksa kita memang terseret ke arah situ. Makin individualis dong orang. Ya jelas Depan. men. Tapi tidak dibarengi dengan idealisme yang pantas. Setuju. Di mana ya jadinya lingkup kebutuhan sosial itu tadi kan? Ya, kita ambil contoh ya pejuang konten lah, pansos lah. Itu kenapa tuh dia? Ya ambil contoh ya, ingin dapat pengakuan sosial tapi dengan cara-cara yang mungkin menurut kita yang sering berinteraksi dengan orang-orang ya, itu dia nggak, menurut aku pribadi ya nggak worth lah ketika hanya untuk mengamburkan sejumlah uang tapi ingin mendapat pengakuan di masyarakat lah di sini. Nyinyir gua tuh. Kan ya, Ya, ya memang kayak keadaannya kan kayak jadi gitu. jadi orang masuk ke itu secara tidak langsung rela buat hal yang konyol untuk dirinya sendiri demi pengakuan gitu, atau dia bisa menyiksa dirinya melalui komedi-komedi yang menyiksa diri Bisa macam dibilang begitu. bodoh-bodohi orang gitu ya. Bisa dibilang begitu. Tapi nggak masalah juga men Nggak kalau dia masalah, ngibur juga. tergantung dari perspektif mana kita lihat kan. Aku sih kalau kita bahas Koron Sky itu lebih tepatnya ketidakterimaan aku tuh, Gimana lah? jujur aja, yaitu pertama yaitu estimasi utang yang makin menumpuk. Estimasi ya. Ya, Perkiraan. aku nggak tahu lah itu yang dia untuk apa gitu kan. Kalau kita benturin ke industri pariwisata hari ini udah jelas men. Wah, Bali minus, masih tetap aja kita Bali masih itu udah masih hitungan- defisit. Oh, defisit masih mending. Hampir bangkrut men. Ya, kita- Jadi aku punya kawan namanya Artisan Jaya gitu. Dia mungkin tim survei inilah ya, properti lah ya dari sebuah bank, atau dia mitra sebuah bank lah. partner ya, partner Ya, survei ya. tapi dia bukan orang bank. Partner lah. Partner survei. Jadi dia datangin beberapa hotel di Bali itu jam 3 atau 4 hotel mewah gitu kan untuk data berapa aset hotel tersebut untuk digadai di sebuah bank gitu kan. Bisa kau bayangin itu kan, terbuat lah angkanya gitu kan, 1 M gitu kan. Ini kan 1 M ini kan yang ada di bank itu kan uang nasabah men. Uang nasabah yang diputar kembali. Yang diputar kembali gitu untuk menghidupkan roda hotel tadi kan. Anjir, ini kalau uang nasabah ditarik men, itu hitungannya terdesak ekonomi semua nasabah yang ada di bank tersebut, apa nggak bangkrut men? Ya bisa jadi. Bukan bisa jadi, pasti lah. Wah, anjing ini ancaman sosial apa lagi nih aku pikir gitu kan. Anomali sosial apa lagi? Wah, Ya, gitu bukan kan. ancaman lagi, anomali. Oh gila anomali itu bahasanya. Anomali men. Jadi kita ini dari Koronska ini banyak kali menciptakan antologi. Antok Logi ya. Lagunya Sedendi. Out to the Antulfan. Part 2. Antok teman baikku ya. Tapi itu dah lepas lah. Terlepas dari hal itu. Ya, Apa? Koronska kita lihat fenomena, Fenomena. anomali dan fenomena yang bercampur jadi satu. Dari segala lini ekonomi, sosial, budaya. Wih, sampai agama men Sampai dia. agama, Dia kalau bahasa aku di puisi, apa yang dilambangkannya semuanya harus berhenti. Puisi itu. Ya, benarkah bencana hari ini hasil dari laboratorium? Apa nama puisinya? Ya Judulnya? COVID. Kok apalah? Koronska ya. Koronska ya, tentang Koronska lah. Jangan istilah resmi juga, Iya, nanti so- malah muncul di bawah lagi. Iya. Apa? Gue merasa evolusi dari Koronska ya. Pertama kita tuh lockdown. Kedua kita masuk babak baru new normal. New normal tuh kan ada yang begitu ganjal secara, kok kita kaji secara bahasa ya Jam. Ada adverb yang Adverb yang kata keterangan yang aneh keterangan gitu. yang aneh di situ. New, biasa. Normal. Biasalah mungkin Biasa. artinya. Baru lah ya. Baru. Normal. Normal Biasa yang yang baru. biasa yang baru gitu. Kebiasaan yang baru, kenormalan yang baru. Oh. Masa baru itu kan sesuatu yang nggak biasa lah Nggak menurut biasa lah, itu bukan sesuatu yang normal. Baru itu dia adalah adaptasi. Normal ya normal.
Aneh kan? Aneh kali kalau mau Secara digaji bahasa secara aja tuh, men. itu secara kebahasaan itu. Ay, belum. Belum yang lain-lain. Dari situ aja sih aku melihat keganjalan Yang besar ya, yang dibesar-besarin sih menurut aku jam. dibesar-besar. Oke, masuk lah. Sebenarnya dia dibesar-besarin. Terus aku lihat lagi nih jam Corona Sky di Belanda lah kita bilang ya. Dia pemerintah entah beberapa elemen kesehatan di sana yang buat program konser, men. Konser ya. Jadi dia buat testimoni seluruh peserta konser di sana bebas, no masker, no apa gitu kan, no rapid, no apa gitu kan. Keluar dari situ berapa lama dia corona atau enggak? Macam ada program gitu, boy. Testimoni Eksperimen. EOI. Pengkajian secara ilmiah. EOI. Indonesia Udah sampai ke tahap itu. Indonesia padahal setiap hari dia aktivitasnya sosial juga gitu kan. Sosial, men. Tapi angka Covid masih Tinggi. aja Covid lagi kan, Corona Sky lah. Sekali lagi lah jangan. Cocok juga jangan cocok juga lah ya orang sekali kita bilang. Nggak tahu lah, aku nggak tahu lah ya, entah akhir-akhirnya masyarakat kita secara media, secara pemerintah menimbun kebenaran. Makanya itu kita mencari kebenaran kan, karena ada kebenaran yang tertimbun dari situ. Dan ada bahasa puitis dari luar negeri juga jam, kebenaran bisa melubangi pengetahuan, The truth. bisa melubangi pengetahuan lah. Breakthrough ya. Jadi aku merasa apa ya, dilubangi sih secara ekonomi satu, kedua itu aja udah nggak bebas lagi aku, dalam arti kata nggak bebas ya, aku harus macam corona ini tuh macam jadi planet lah. Corona Sky ini sih Udah jadi planet. udah jadi planet lah ya. Udah bukan masyarakat bumi lagi, udah masyarakat Planet lain. Iya, jadi alat komunikasi massal udah Corona Sky ini. Udah menjadi planet aja udah kalau bahasa kalau secara gamblangnya. bahasanya Om Saud itu kan. Om Saud, ya. Dia cuma posting foto keluar rumah pakai masker. Selamat datang di planet Corona Sky. Corona Sky ya, planet Corona Sky. Tapi aku suka Elisa Nauli itu, ada lagunya juga jam Aji Mumpung gitu lah. Aji Mumpung ya. Dia gambar awal-awal Corona Sky itu, dia ngomong ini jam, ini topeng ekonomi. Anjing. Ekonomi mask. Anjing. Ekonomi mask ya. Ekonomi of mask of ekonomi. Terserah lah. Topeng ekonomi, masker ekonomi. Gila ya. Selubung ekonomi. Iya. Ada wajah-wajah baru yang tidak terlihat di balik masker, anjing. Bisnis itu ya. Makanya aku Yang lagi menjamur setiap kali kita jalan kemana di kiri kanan jalan itu dia. 200.000, nggak usah kita bilang lah. makanya istilahnya Aji Mumpung dalam lirik lagu dia. Nggak usah lah kita bilang apa bisnisnya, tapi kita sebut nominal orang pasti udah ngerti. 200.000 di kiri kanan jalan, mulai dari selatan menjamur sampai ke utara, di jalan utama, di jalan nasional ini. Ada penjual masker tuh ya. Bukan itu. Jadi Tes. rapid test, swab test itu ya. Iya, nggak usah lah kita bilang itu. Kalau aku sih ngertiin itu Aji enggak hanya Aji Mumpung aja, tapi itu produksi identitas saja. Identity production ya. Bisa jadi industri juga, men. Ya kau punya nama, kau punya ini, dan kita sepakat ini bencana, tapi kita tetap membayar. Negara juga sebuah masih nominal untuk biar kita bisa ke sisi Indonesia ke lain, sisi yang lain. menyeberangi lautan kita harus bayar, men. Gila juga tuh. Itu juga yang jadi konsentrasi awak juga kalau misalnya awak mau pulang kampung ya. Mudik. Memang tiket pesawat itu dia di bawah dari normal. Yang misalnya dari Bali ke Manado direct flight itu dia pakai Lion di 1,3 juta, ini cuma 900.000. Yang biasanya normal 1,3. 1,3. Tapi kalau mau dipikir-pikir lagi dengan 900.000 dengan tambahan 200.000 itu tadi, dan cuma berlaku sekitaran 3 hari,
sampai di sana pun juga ya samain. Secara nominal juga 1,1. itu harga termurah kalau normal. Nggak pernah nyentuh di bawah 1 juta. Sedangkan kita punya gaji 2,5 dipotong setengah, men. Untuk biaya pulang. Untuk biaya pulang itu normalnya ya kalau kita nabung gitu. Tapi yang jadi satu permasalahan juga, kalau aku pulang pun juga aku nggak leluasa juga. Jadi kayak mana nih temanya nih kalau menjelang Indonesia bangkrut, tapi kau apa nih nilai adaptasi yang harus kau lakuin gitu menurut aku? Survive lah. Survive-nya? Survive-nya ya hidup dari hari ke hari lah. Nggak perlu juga terlalu memikirkan uang lah. Yang penting decent cukup untuk makan, bisa ketemu orang-orang, ngopi lah, kadang ngerokok. Aku beberapa minggu lalu ngobrol sama adik ibuku. Aku bilang sama dia, bertahan itu kalau aku baca era hari ini gitu kan, bertahan itu udah jadi paling win solution. Aku bilang gitu sama dia kan. Emang iya, bapakku kan juga pekebun. Ibaratnya kau udah memang mikirin makanmu juga, kau udah nggak bingung gitu. Kau cuma mikirin eksistensimu, kau mau beli apa aja mungkin paling ada di pikiran kau gitu. Mentok-mentoknya segitu aja. Jadi gue bilang aku pengen balik ke inilah, ke sisi-sisi agraris keindonesiaan lah sebagai anak muda gitu, gue bilang sama dia. Dan memang basis ekonomi dan sosial kita kan berdasarkan dari agraria dan maritim. Agraris dan maritim kan. Berladang, berkebun, ke sawah, cari. Ya aku pengen balik ke situ, ke sisi-sisi itu aja yang aku udah berapa tahun jadi masyarakat urban. Nggak menemukan itu. Di bawah tekanan survive corona 2 tahun ini, sumpah men, dibilang hampir gila. Iya juga. Nggak gila juga. Kalau nggak gila biasa aja juga gitu kan. Kalau mau dibilang gila hampir gila, mau hampir dibilang gila dibilang nggak gila juga. Ya kadang gila, kadang normal. Mau dibilang gila normal lah, juga nggak normal. Pariwisata aja mati. Kita juga ngarepin pariwisata juga aku di Bali. Kalau kita ke pasar aja tiap pagi lewat nggak seramai dulu. Yang biasanya pasar Puri Gading terdekat dari sini aja tiap kali awak kalau balik pagi kan, tiap kali habis nginep dari naungan kita yang tercinta ini. Ya memang tempat kita bernaung kan. Ya yang biasanya itu dia menurut parkiran motor penuh sesak di jam 7 lah, itu jam-jam puncaknya pasar lah kalau buka dari jam 4 subuh let's say. Jam 7 itu dia parkiran motor penuh sesak. Ini memang ramai tapi ramai lancar. Nggak sampai betul-betul crowded. Terus jalanan juga yang biasanya ke arah selatan yang naik ke arah GWK itu di jam 8 udah mulai penuh sesak. Bagusnya untuk kota itu polusi lalu lintas berkurang. Perputaran ekonomi menumpuk orang-orang stres. Ya. Betul. Ya kita ini lah. Aku kalau ngobrol dengan orang, sisi yang di depan kan selalu keluhan jam. Di mana-mana men. Macam tadi aku ngobrol sama supir ini, pengantar depot Aqua. Dia nggak pakai masker tadi. Aku tegur jam. Pak, nggak pakai masker. Pak, udah. Enggak, dibilang bikin susah rakyat aja itu juga. Apa hubungannya juga masker rame ini, pikir kan. Corona itu cuma dibesar-besarin aja, dia bilang. Ini utang juga udah gila juga, dia bilang gitu kan. Utang pribadi apa utang negara? Utang negara dia bilang. Pemerintah juga dibilangnya nggak becus. Dibilangnya cuma ngebesar-besarin aja, dia bilang gitu sih. Aku bilang gitu aja, tapi nggak pernah diperiksa pak. Aku bilang, ya kalau diperiksa ya pakai masker. Gimana-mana juga kan kita juga nggak bisa menafik lah. Kita juga kalau jadi apa kan pasti nurunin masker juga. Apa adaptasi kita tuh? Kalau ada pecalang hansip atau polisi baru naikin lagi, udah lewat baru turunin lagi. Ya memang sebenarnya kita menentang. Jadi cenderung munafik kita ya jadinya. Berontak lah kalau mau nafik. Berontak yang tapi agak-agak ngikutin arus. Ya kata ML di merchandise-nya Majelis Lucu Indonesia.
maskernya itu dia kan MLI logo MLI di sini, habis itu seluruh maskernya ada tulisan disuruh pemerintah. Sisipan kritik itu tetap ada. Tetap ada secara jalur komedi kan, memang komedi itu dia tujuannya untuk mengkritik dan menghibur dalam satu waktu. Komedi itu lahir dari ininya sih. Kalau ini rujukan dari Bang Komeng ya, dia berkaca dari negara sih. Ibaratnya Ya track back lah. begitu negara kejadiannya apa, komedinya apa juga gitu. Ya track back lagi lah DKI. DKI kayak mana tuh? Danau Oh Kesina ya, Indo. ya tahu. Nah, itu kan komedinya gila-gilaan itu, dia sampai bisa menyisipkan satu kata-kata yang mungkin membekas di lintas generasi gitu. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Pesannya tuh DKI memang genius, Kuat men. Genius. Kalau sekarang apa ya? Candaan-candaan menurut situasi apa? Almarhum Dono kan. Orang sosial men, orang Itu kan ilmu udah sosial. itu udah akademisi itu. Ya wajar lah dia bisa memunculkan komedi-komedi yang cerdas gitu kan. Jadi dosen di Gunadarma juga, alma mater UI, magister juga di situ dia. Sekarang apa ya, kalau di televisi apa yang orang ngikutin arus sih jadinya. Iya, makanya Rela-rela aku pakai ini ya kan. ya makanya aku memutuskan untuk tidak nonton TV dari 2016 mungkin, karena memang rata-rata TV juga udah sampah juga. Aku nonton TV waktu dulu itu cuma di 2 channel aja, K sama N, Kompas. sama Net TV. Tapi Net TV udah bergeser, udah profit oriented, banyak iklan, acara nggak mutu. Berani-beraninya lo ngomong diskriminasi Ya, kayak gitu. bukan diskriminasi ya, memang kenyataan yang terjadi ya kayak gitu. Nggak semua lah Jam. Ya hampir rata-rata ya. Ya aku memutuskan nggak nonton TV karena memang berita udah rancu. Dulu benar versus salah. Sekarang siapa yang Benar versus benar. Siapa yang benar, siapa yang Menyorot. benar juga. True versus true. Akhirnya kita terjebak di mana true versus true itu dia beradu. Kita sendiri memutuskan untuk find the truth. Benar kan? Pak, Kembali ke basic. dan jadi individualis kebenaran kita juga. Pasti. Di mana-mana kebenaran pribadi itu dia, kebenaran itu dia jadi hak pribadi, individualis. Kecuali kalau memang Tapi kebenaran harus dijunjung bersama juga. jelas men. Tinggal nunggu aja kapan orang-orang mencari kebenaran dengan versinya masing-masing, tapi pada intinya itu dia sama. Oh, benar juga nih kalau ditengok dari sini. Jelas. Tapi orang kan nggak sedetail itu Jam. Nggak segamblang itu lah. Apa nengok apa ya, cara ini ya, acara apapun, Kecuali baik podcast, baik bola lah. bola pun mati juga men mah. Penonton udah nggak ada, nggak tapi ada, pindah ke tapi- streaming deh. Iya, pindah ke siaran langsung sama streaming aja. Piala Menpora kemarin itu. Nah itu gimana lah gitu. Aduh, parah sih itu. Industri apapun memang mau digeser ke digital ya. Jadi ujung-ujungnya Terpaksa. Ya, tapi kalau kita mau lihat fenomena industri siaran digital ya, kita berkaca dari Netflix lah, sama streaming game online gitu. Ambil contoh di situ. Sama mungkin kalau di Indonesia, kalau di negara lain kan rally lah WRC. WRC itu dia kan disiarkan di TV, tapi kalau di Indonesia nggak disiarkan secara langsung kan, harus streaming lewat medianya dia. berarti kita nih ya mau nggak mau harus pindah ke digital nih ya. Terpaksa. Ya memang alur dan arusnya memang begitu. Ekonomi 4.0, digitalisasi UMKM. Berarti ini Koronska ini secara tidak langsung dimainkan orang-orang IT juga nih untuk besar-besarin ya. Bukan besar-besarin, memenuhi tuntutan dan kebutuhan, men. Pasti satu kebutuhan itu Jam ini fisikanya nih ya. Kau pengen makan, kau harus cabut padi nih. Kau tanam padi berarti kan satu kebutuhan yang Balik ke supply and demand. ditutupi. Supply and demand. Ada satu kebutuhan yang diambil. Supply and demand kan. Permintaan dan
supply. Berarti kan ada yang tetap posisi yang ditumpang tindihin men. Kalau kau pindah ke seluruh digital gitu kan berarti nggak solusi juga kan. Bahasanya lebih ke Kalau solusinya kok menurut aku menjembatani. solusinya menurut aku udah corona udah dianggap nggak ada aja lah udah. Orang sekarang dia Di corona sekarang udah dianggap nggak ada aja lah udah nggak usah lah di ini lagi udah. Mau nggak mau kan kita harus hidup dengan hal itu. Udah normalin aja lah lagi. Ya karena kita harus memang hidup dengan hal itu. Kan. Mau nggak mau. Memang bahasa yang tepat udah lah nggak usah lah kita Nggak buat usah besar-besar. revolusi rename apa yang baru lagi gitu kan. Renangin songs yang baru. Ya nggak usah lah makin ini kita loh jadi manusia tuh. Novel renangin songs kalau bahasa Ini kalau aku boleh ngawur ya jamnya boleh ngawur. Ini ibarat kok lagu John Lennon yang itu nggak bayangin kau negara kau bebas gitu kan. Iya. Kau bisa ya. Tapi kok di digital sama aja gitu kan. Kayak bohong ya. Oh nggak ada batasan wilayah apa gitu semua Tapi gitu. digital. Tapi di digital gitu ngapain juga. NWO ya, New World Order ya. Oh, Jauh kali kita mainnya sekarang. Udah ke arah kontipasi aja. makanya aku pikir-pikir anjing pikirnya itu. Udah memang harus diinin namanya. Iya. Kalau dipikir Seluruh baik-baik. dunia ini harus buat petisi. Petisi ya, petition. Eh, Gimana Change.org? tapi nggak tahu lah entah kedok apa juga dibalik bisnis di sini. Vaksinisasi lagi sekarang eranya men. Aduh, Wajib vaksin lagi. aduh, ibu kosku aja nggak kuat aku lihatnya itu. Kemarin itu dia 2 hari setelah suntik masih lemes nggak berdaya. Trauma suntik nanti. Trauma jarum nanti itu. Bukan trauma, Oh ini ada kecenderungan kecurigaan di zat-zatnya nih. bukan kecurigaan kayak ya kipi katanya ke kejadian Apa gitu ini? kipi pasca imunisasi, kejadian ikutan pasca imunisasi Banyak juga tuh ya. banyak. Salah satu contoh kasus ya ibu kosku lah, Dia apa gejalanya? ya lemes, demam, pusing gitu 2 hari berturut-turut setelah itu dia. Kita juga nggak tahu Kita zat-zatnya. nggak tahu. Aku kalau vaksinasi jujur aja aku Aku menolak. kalau boleh demokrasi Aku menolak, nolak aku. sama kita menolak lah. Satu aku takut jarum suntik. Dan kedua memang nggak mau divaksin. Bukan aku nggak mau divaksin ya. Tepatnya inilah. Tepatnya aku nggak tahu zatnya apa jam. Dan Bertanya-tanya. kalau dulu aku waktu kecil kan divaksin juga lah hitungannya kan. Kan semua anak Sama. Indonesia kan punya tanda inilah. Aku nggak Kok nggak divaksin apa? divaksin aku, tapi Terus nggak ada tandanya kok? nggak ada. Ya ini kan bentuk-bentuk inilah imunisasi waktu kecil lah ini kan. Aku BCG semua dapat lah. Oh, Ya itu gitu kan. ya vaksinasi di zaman aku juga kan udah berkembang pesat, nggak sampai ada tanda-tanda yang gila-gila kali kayak bapakku ini masih mending. Bapakku gede kali sini. Ada deh. Ada gede kali. Dan aku periksa opung-opungku pasti nggak ada itu. Tapi sih nggak ada. Nggak ada, aku rasa itu yang orang Indonesia di umur-umur 90 nggak ada itu. Nggak ada itulah. Bapak aku gede kali itu. Nenekku enggak, kakekku enggak, mbahku enggak Tapi juga. kok zaman ini dipaksa vaksinisasi anjir. Penyakit itu bisa ditimbulkan karena nggak ada duit aja anjing. Ya kan gitu sih ya kan. Kanker, kantong kering. Gitu. Tapi kalau orang hidupnya normal ini sehat gitu kan pikiran tenang. Pikiran tenang, Bisa jumpa anak, bisa jumpa ini gitu kan, bisa beli ini. bisa bersosialisasi, Heeh. bisa have fun bareng lah melalui apapun itu, dia nonton konser musik lah, ikut event lari kah, ngapain kah. Orang sehat gitu kan. Ya memang itu tujuannya kan. Sehat itu dia kan berawal dari pikiran, men. Sepakat lah. Berawal dari pikiran. Sepakat ya itu. Ya kayak gimana kita mengelola pikiran kita lah biar nggak terlalu stres lah. Cuma kayak mana? Ini kebutuhan aja nggak tertutupin. Nggak terpenuhi. Orang dirumahin kerja. Gaji pas-pasan. Dia Ngepas mau- kali lah. Dia mau gaya hidupnya mau balik ke pertanian dia nggak punya ladang. Nggak punya lahan. Otomatis dia ikut program pemerintah yang ini.
prakerja cuma 600.000. 600.000 per bulan. Kuota anaknya kita buatlah anaknya 3 yang sekolah. Ya ambillah Dua aja lah gitu. ya rata-rata 50 giga satu anak satu bulan itu 50 giga aja udah berapa? Udah berapa? 100 lebih. Udah 100. 40% dari uang yang dia dapat untuk dikeluarin untuk itu aja. Iya, udah lebih dari 40%. Belum lagi kalau dia pakai ISP ya, internet fiber optik, lumayan bisa diredam lah itu dia. Lumayan bisa diredam. Cuma kan nggak semua orang Nggak paham semua itu, orang men. bukan pertama dan kedua juga nggak punya kapabilitas untuk mengakses itu. Jadi aku Misalnya dia mau masang tapi nggak ada jalur di perumahannya. ini balik ke tulangku lagi tadi kan, ada ibuku tadi. Ya, ke tulang ya, ke opung. Opung ini beda. Ini ke tulang ada ibuku lagi. Dia punya anak 2 kan, SD sama SMP kelas 3. Ini dua-dua nih nggak terbutuhin dia lah untuk beli handphone. Beli handphone ya. Beli handphone untuk dua-duanya sekaligus belajar atau apa. Yang terjadi Ganti-gantian. ganti-gantian ya. Iya, ganti-gantian. Ganti-gantian pakai. Tapi hitungannya reply lah. Reply, ya. Adiknya atau abangnya ngikutin yang reply lah. Oh, berarti Enggak, ada yang- rekaman itu ya. Iya terus gitu. ditonton gitu. Anjir, Ya. aku pikir. Sama kayak awak lah kalau misalnya nggak paham ya download rekamannya terus nonton. Itu bukan karena dia miskin, tapi itu memang di daerah lah Emang gitu. di daerah, Di emang. kampung lah gitu. Emang nggak kuat juga ngangkat di hal itu juga kan. Dan dia juga ngerasa nggak penting juga anak SD untuk belikan handphone untuk sekolah aja gitu. Mungkin gitu juga tulang aku sih. Setuju sih kalau aku anak-anak SD wajib dibatasi lah exposure ke dunia digital. Jangan sampai kita berkaca dari kasus di RS Jawa Barat itulah. Nanti sama kayak kawan aku. Mental men. illness jadinya kan. Kawan aku ada namanya Lowi waktu kecil kan. Kawan kecil nih Lowi nih. Lobby. Lowi ini mungkin rumah dia tuh udah lengkap lah ya. Udah ada drum, udah ada internet, udah ada ini gitu kan. Tapi dia download bokep di warnet. Biar nggak ketahuan. Handphonenya saat itu zaman itu Nexian lah, udah oke lah ya. Anjir. Udah oke lah tuh kan Nexian kan udah bisa nonton bokep lah Udah tuh. steady kali ya, Nah. motor 3GP. Itu Bapak Lowi itu saat itu karena anak tahu cara entah dari mana bisa download bokep di warnet gitu kan. Itu warnet sampai dimintai petisi dari seluruh gang. Seluruh orang tua untuk sepakat tidak ada lagi warnet di gang itu gitu kan. Warnetnya tutup, men. Di Gang Nyawa itu ya, di Gang Bali itu. Itu kasus waktu SD tuh. Anak tuh Lowi itu waktu SD tuh saat itu. Anjing, ini anak kecil zaman Anak sekarang kecil kayak mana lagi? Sekarang kayak mana? Pasti bisa lah itu, pasti ya tahu lah dia. Udah lah, masalah klasik lah barang kayak gitu. Iklan apa aja kan banyak alat pembesar anak SD nih kayak gitu anjir. Sedangkan sensor kita belum ketat aja ya. Fungsi parenting dari orang tua belum dapat lah. Pengawasan lah, surveillance. Ya orang tua harus kerja juga coy. Kalau dia bapak petani Iya, yang harus pagi hari keluar, makanya itu dia kan wajib ada sesi-sesi khusus lah. makanya itu harus dihapus. Udah nggak ada itu. Itu harus dihapus. Corona udah Orang nggak semua dianggap itu nggak ada aja. dianggap Udah nggak ada aja. Masuk sekolah. sekolah aja. Kalau memang ada yang Kuliah. tertular, kalau emang Koronskaya ada, Udahlah. udah di ini aja lah, direhab aja lah. Kayak penyakit aja gitu kan. Direhab aja lah. Penyakit yang Heeh. normal aja kan. Heeh. Direhab aja lah kok ini memang bencana nasional, pandemi lah bahasanya. Disikapin aja lah. Kalau memang dia udah menular Ya, namanya isolasi lagi gitu kan. Ya namanya penyakit kan Heeh. menular. Nggak semua jam. Tapi stres bisa nular. Ya jelas itu kan mental illness itu kan. Ngeri lah. Koronskaya gila. Orang sekali bikin dunia gila lah. Gila, ngeluh, orang semua ngeluh. Sampai aku nanya sama dukun di Jerman, namanya Daniela Over. Bilang aja, Dukun. Anjing dukun Yes. sampai Jerman juga ya. ada lah dia, inilah pembaca kartu lah ya. Tarot. Tarot. Ya, bahasanya kan dukun aja lah tuh sama kita ya kan. Aku bilang kan, what do you plan in very difficult situation? Aku bilang, apa rencanamu untuk nyikapin Kondisi yang
suasana yang susah ini. Kondisi yang sangat susah Dia jawab simple dan gamblang. dan ini, dan aku menanyakan lagi gitu, aku nggak bisa berencana untuk situasi saat ini. Saya bilang anjing itu Dalam kali. Nggak bisa berencana untuk situasi saat ini ya. There's no planning ya, just living day by day gitu ya. Tell me, gue bilang gitu tuh kan, kasih tahu aku, gue bilang. Tell me why. Dibalas sama dia. Di blok langsung. Nggak di blok juga, maksudnya di No respon aja ya. no respon aja, anjir. Ya itu mama angkat lah, mama angkat. Sampai sekelas dukun atau orang yang membaca masa depan aja, baik buruk aja udah ini men. Udah putus asa juga. bukan mental hopeless juga, maksudnya dalam arti kata. Ya putus asa karena saking nggak mau. Bukan nggak mau sih, nggak tahu apa yang mau direncanakan kan. Nggak sampai stres juga, cuma bingung aja gitu mau merencanakan apa. Ujung-ujungnya nggak terrealisasi. Tokyo Olympic 2020 diundur ke 2021, tapi nggak tahu juga kelanjutannya kayak mana. Kita lihat Agustus nanti ini aja lah. Agustus siapa rupanya gambarnya? Agustus kan Olimpiade men. Kalau misalnya masih diundur 2 tahun lagi, Parah sekali memang. Parah. Ngarah ke apa ya? Kalau abang da Jerings berkicau dulu kan, dia lebih gilanya ke bisnis farmasi yang dikelola IT ya. Orang-orang IT ya. Simple setnya gitu mungkin ya. Simple setnya ya. Ibaratnya prediksi dia juga kan. Sampai Ya semua orang sampai dia begitu vokal, sampai dia di penjara hanya untuk menyampaikan demokrasi dia gitu kan. Buat negara memang gila ada men. karena memang gila ya. Gila ya. Jerings aja cuma ngomong aja. Mau ngomong dibui. Anjir, gila ya. Dibui. Oke, I'm good with that. Ya, tapi aku terus inilah kasih doa lah untuk dia. Ya, semua orang-orang yang menyuarakan kebenaran kita doakan yang terbaik lah. Tuh bisa dapat elemen-elemen yang lebih bagus lagi untuk isi kepala Kita sesamanya selama dia masih ada gitu. selama masih ada beberapa pemikiran lah. Gila. Orang sekarang emang bikin gila sih. Kita hapus saya aja meh. Kita anggap aja nggak ada lah. Kita nggak pengen ada ya. Kita anggap aja. Kalau ada yang Kalau ada ngadainnya kita nggak, giniin aja simpelnya, kalau ada ya kita anggap penyakit biasa ya. Kita emang nggak bisa lepas dari penyakit man. emang udah kullu nafsin za'iqatul maut. Itu memang cara Tuhan untuk ini manusia lah ya. Mengontrol lah. Tapi jangan dibesar-besarin lah. Udah lah. Ya anggap aja itu ada kan. Anggap aja memang itu cuma ya sekedar penyakit lah. Kalau memang ditakdirkan meninggal karena penyakit ya syahid juga jatuhnya kan. Nggak tahu, nggak usah sampai Nggak segitu. usah sampai segitunya juga sih, tapi ya penyakit memang ada, bervariasi. Ya tinggal kita mikirnya aja. Nggak usah dibuat peraturan juga untuk penyakit. Masa penyakit diatur-atur. Cara-cara untuk Kalau lebih jauh lagi takutnya nanti dipermasalahkan juga. Kayak kita bahas. maksudnya Karantina. Ya usah lah, itu ada itu ada pakarnya itu. nggak pengen diinin aja sih gara-gara koron Sky. Ya udah lagi nggak pengen di borgol. Nggak pengen. Nggak usah lah. Koron Sky kami anggap nggak ada aja, karena kami tiap hari bersosial, tiap hari ngumpul, tiap hari makan sama, tiap hari tidur sama, tiap hari punya aktivitasnya masing-masing, ketemu sosialnya masing-masing, balik lagi jadi tetap satu dalam keadaan keluarga, sehat. kan. Ya karena pertukaran informasi yang Info yang mengalir dan sangat jernih lah. Berpikir jernih lah. Jatuhnya ya. Oke lah ya, panas juga. Udah lumayan nih, ini bentar lagi jam 12 ini lihat dari matahari. Ya. Ya udahlah, kita sambung kapan-kapan lagi lah. Terkat-kat lagi deh. Anjing 45 menit.